Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini tanggal 24 Agustus 2026 kita coba mapping gold ya. Hari ini seperti apa nanti market outlooknya di sesi New York. Karena memang saya cuma trading satu sesi sih teman-teman, kebanyakannya ya. Jarang nemu bukan jarang nemu setup, saya membatasi setup saya pribadi hanya trading di sesi New York. Oke. Kita mulai dengan mapping di area weekly, teman-teman. Saya mau cek area liquidity mana yang ada di zona weekly. Perhatikan area ini membuat higher. Sini juga ada area liquidity. Ya teman-teman, caranya ya. High, high low, higher high, dia sweep, lihat. High-nya di sweep, low-nya di sweep, maka inducement diakhiri dengan jebakan, maka ini adalah area liquidity. Satu, ini juga sama, di sweep, higher high, dia membuat lower low, langsung. Oh ini sorry, ini yang ini tidak saya anggap sebagai likuiditas ya di sesi New York, tapi nanti kita di sesi New York, di sesi weekly-nya ya, di time frame weekly-nya ini saya tidak melihat sebagai titik likuiditas, tapi nanti kita cek di time frame yang lebih kecil daripada weekly ini teman-teman. Sementara yang saya lihat candle by candle-nya adalah yang titik ini, candle ini adalah higher-nya merupakan likuiditas di masa lampau. Maka ketika harga sedang running, kemungkinan dia akan mengejar ke zona ini. Oke. Dia akan sampai ke zona ini, maka saya akan tunggu reaksi-reaksi harga di dalam candle 1 minggu ini. Lalu kita turun ke time frame daily. Perhatikan teman-teman. Nah, di sini saya akan mapping lagi likuiditas mana yang terlihat di time frame daily. Oke, bisa kita perhatikan ini adalah area liquidity. Ini juga area liquidity. Nah, ini liquidity yang nampak di time frame yang daily. Oke, kita lanjut. Nanti kita turun lagi ke time frame yang lebih kecil ya teman-teman. Karena ini sedang tren bullish, maka rentang perdagangan ini sudah selesai. Jadi likuiditas yang ada di sini ketika di sweep maka dia sudah selesai. Dia sedang membentuk rentang perdagangan baru, yang mana saya nggak tahu apakah dia akan membuat rentang perdagangan dari titik ini bikin titik baru, ataukah dia akan melanjutkan dulu ke sini menutup perdagangan rentang yang ini, menutup rentang perdagangan yang ini. Saya nggak tahu ya teman-teman. Sekali lagi kita tunggu likuiditas ketemu likuiditas dulu. Kalau itu sudah selesai, baru kita anggap di situ sudah nol atau sudah seimbang. Nah, cuman kan yang di sini penurunan ini sudah ditutup dengan keseimbangan harga. Maka dia sedang mencari titik keseimbangan baru. Apakah base likuiditas ini dengan ini, oke, ataukah base likuiditas yang mana, saya belum tahu teman-teman. Kalau ngelihat cek dari time frame daily, saya ngelihatnya ini ada area likuiditas terakhir sebelum melakukan break of structure di sini atau break of likuiditasnya di sini. Saya tandain ya areanya di sini. Maka secara time frame yang lebih kecil biasanya saya tandain bahwa area likuiditas ini sampai ke sini adalah likuiditas yang baru. Oke teman-teman, nangkep ya. Karena kalau ngomongin likuiditas, kenapa nggak sampai sini? Kenapa nggak sampai sini gitu kan? Karena ini masih merupakan rentang perdagangan yang ini teman-teman nih. Jadi itu saya tidak hitung sebagai likuiditas baru, rentang perdagangan baru yang ini. Saya nggak hitung ya, ini saya nggak hitung. Kenapa? Karena ini masih di dalam rentang perdagangan yang eksternalnya ini. Oke. Lalu kita lanjut. Setelah kita tentukan titik rentang perdagangan, maka saya akan lihat dia bereaksi seperti apa di zona sekitaran sini. Karena ini kan area liquidity blocknya teman-teman nih.
dia akan bereaksi seperti apa. Apakah dia pullback ke sini dan merespon? Kita tunggu ya. Kita tunggu harga pullback ke bawah. Anggap ini sudah selesai. Ini saya tutup. Perhatikan, ini saya tutup. Maka saya hanya akan fokus pada rentang perdagangan yang ini. Oke. Kita lihat reaksi di sini seperti apa. Karena kalau ngomongin struktur kura-kura, teman-teman, ini masih bearish. Lihat. Zona ini adalah zona kura-kuranya. Maka ketika dia nge-sweep, skenario yang terjadi adalah dia harus nge-sweep zona ini, lalu dia pullback ke area sini. Dia harus membuat likuiditas di sini untuk diambil entry sell-nya ke titik yang lebih bawah ya. Kira-kira skenario seperti ini, teman-teman, kalau melihat pola likuiditas yang terjadi pada akhir bulan ini. Oke. Jadi kita tunggu reaksi sekarang seperti apa di zona ini. Kalau dia ternyata nge-break area sini, kemungkinan harga akan masih lebih tinggi. Tapi kalau dia bereaksi di sini lalu membuat pola reversal seperti ini, maka dalam waktu dekat kemungkinan harga akan mengalami penurunan atau koreksi lebih dalam dulu ya, teman-teman. Entah itu. Yang jelas dia akan ngambil sisi likuiditas yang ini. Titik berangkatnya dulu. Maka sementara yang perlu kita tunggu adalah zona liquidity block ini direspon seperti apa. Oke, sorry guys, agak berisik ya. Si Jaluk lagi lumayan trending ya. Oke, nanti kita lanjut malam ya. Sementara kita tunggu reaksi harga di area ini seperti apa. Apakah dia turun lebih dalam atau dia nge-break area liquidity yang ini. Cuma kan ini masih time frame daily ya. Ini saya masih mapping di time frame daily. Nanti malam kita lanjutkan seperti apa pola yang terbentuk setelah reaksi menembus liquidity block yang ini. Oke. Terima kasih teman-teman. Nanti saya bikin video lanjutannya ya untuk time frame yang lebih kecil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.